Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bayu dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah farmakologi berkaitan dengan obat tetes mata steroid. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Untuk pendahuluannya, mata sebagai organ sensori spesial. Mata terpisah dari sistemik oleh sawar darah retina, darah aqueous humor, dan darah vitreous humor, sehingga memiliki sifat farmakodinamik dan farmakokinetik yang unik. Kortikosteroid digunakan sejak 1950 untuk mengatur inflamasi segmen anterior dan posterior mata. Indikasi utamanya uveitis, sklerokeratitis, trauma kornea, keratokonjungtivitis vernal. Untuk manfaat klinisnya, mencegah neovaskularisasi dan jaringan parut akibat inflamasi. Tujuan pembelajaran sendiri adalah penggunaan tepat agar pengobatan optimal dan efek samping minimal. Mekanisme absorpsi obat mata topikal. Absorpsi dipengaruhi oleh durasi kontak obat di cul-de-sac, eliminasi ductus nasolacrimal, ikatan protein air mata, dan difusi melalui konjungtiva serta kornea. Drainase nasolacrimal dapat menimbulkan efek sistemik karena tidak di metabolisme hati. Larutan mudah digunakan, kontak singkat, bioavailabilitas terbatas. Suspensi partikulat halus, kontak lebih lama, bioavailabilitas lebih tinggi. Secara salep, semi solid, mencair pada suhu tubuh, menyebar saat berkedip. Penetrasi obat melalui lapisan kornea. Penetrasi kornea melewati 3 lapisan dengan solubilitas berbeda: epitel atau hidrofobik, stroma hidrofilik, dan endotel hidrofobik. Steroid ideal harus bersifat bifasik dalam popularitasnya. Bisa dilihat di gambar. Stroma, lapisan di tengah, memiliki sifat hidrofobik. Endotel, lapisan paling dalam, memiliki sifat hidrofobik. Sementara epitel sebagai lapisan paling luar memiliki sifat hidrofobik. Derivat asetat dan alkohol bersifat lipofilik atau penetrasi lebih baik, sedangkan garam natrium fosfat bersifat hidrofilik atau diformulasikan dalam larutan. Distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Distribusi, gradien konsentrasi tinggi di kornea, lalu konjungtiva, lalu ke humor aqueous, lalu ke iris, lalu ke corpus ciliaris, lalu ke lensa, lalu ke vitreous humor, ke koroid, lalu ke retina. Cara metabolisme tidak melalui hepar. Badan siliar adalah sumber utama enzim sitokrom P450 atau fase 1 dan enzim konjugasi atau fase 2. Ekskresi rute utama drainase aqueous humor melalui anyaman trabeluka, kanalis Schlepp, vena epikskleral, lalu ke sirkulasi sistemik. Jalur inflamasi dan mekanisme kerja steroid. Bisa dilihat di gambar dari trauma atau luka pada sel, gangguan membran, fosfolit, dan sebagainya. Steroid menghambat fosfolipase A2 sehingga mencegah pelapisan asam arachidonat dari membran fosfolit. Akibatnya, seluruh jalur inflamasi terhambat. Hambat fosfolipase A2 mencegah pembentukan prostaglandin, leukotriet, dan PAF. Tekan sel inflamasi, menurunkan limfosit TB, monosit, eosinofil,
dan fungsi makrofag. Vasokonstriksi menghambat degranulasi mast sel dan produksi histamin. Profil kortikosteroid topikal bisa dilihat di tabel. Prednisolon, derivatnya asetat atau fosfat, formulasinya suspensi larutan, konsentrasinya 0,125 sampai dengan 1%. Karakteristiknya penetrasi aqueous terbaik. Sementara dexamethasone, derivatnya alkohol atau fosfat, formulasinya suspensi atau larutan, konsentrasinya 0,1%. Karakteristiknya alkohol lebih poten. Lalu ada fluorometolon, derivatnya alkohol atau asetat, formulasinya salep atau suspensi, konsentrasinya 0,1% sampai dengan 0,25%. Resiko tio rendah. Lalu ada loteprednol, derivatnya etabonat, formulasi suspensi, konsentrasinya 0,2 sampai 0,5%. Karakteristiknya lebih aman, tapi efektivitasnya sedang. Terakhir ada medrison, derivatnya alkohol, formulasinya suspensi, konsentrasinya 1%. Karakteristiknya paling lemah, tapi aman untuk tes tio. Peningkatan frekuensi pemakaian lebih efektif daripada peningkatan konsentrasi. Derivat asetat memiliki penetrasi kornea lebih baik dibanding fosfat. Perbandingan konsentrasi puncak steroid dalam aqueous humor bisa dilihat di tabel. Prednisolon asetat 1% mencapai konsentrasi tertinggi, yaitu 669,9 Ng per mili dalam 2 jam dan masih terdeteksi hingga 24 jam. Sementara fluorometolon memiliki konsentrasi terendah 5,1 Ng per mili, namun resiko peningkatan tio paling minimal. Indikasi klinis dan efek samping steroid. Indikasi pemberian, yang pertama konjungtivitis, alergi, dan vernal. Yang kedua uveitis anterior, iritis, siklitis. Yang ketiga keratitis atau non-herpes simplex. Yang keempat episcleritis dan skleritis. Yang kelima pasca operasi dan graft rejection. Yang terakhir trauma kimia, radiasi termal. Sementara untuk efek samping utamanya, yang pertama katarak subkapsular posterior disebabkan penggunaan jangka panjang tahunan. Yang kedua hipertensi okular atau glaukoma, onset 2-8 minggu, reversible setelah penghentian. Lalu ada infeksi, yaitu menekan imunitas terhadap bakteri, virus, dan jamur. Terakhir penyembuhan epitel kornea lambat dikarenakan terhambat sintesis kolagen dan fibroblast. Kontraindikasi dan kesimpulan. Kontraindikasi dan perhatian khusus. Yang pertama, infeksi aktif atau kecuali dengan antibiotik simultan. Yang kedua, glaukoma hanya jika diperlukan dengan pengawasan ketat. Ketiga, diabetes mellitus, gagal ginjal kronik hingga gagal jantung kongestif. Yang terakhir, keratopati epitel dan ulkus dendritik. Untuk poin-poin kuncinya, yang pertama farmakokinetik unik. Sawar darah mata mempengaruhi absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat. Yang kedua, mekanisme komprehensif. Steroid menghambat fosfolipase A2, memutus seluruh kaskade inflamasi. Yang ketiga, pemilihan steroid tepat. Sesuaikan derivat, formulasi, konsentrasi dengan kondisi klinis. Yang terakhir, waspadai efek sampingnya. Monitor tio, katarak, dan infeksi terutama pada penggunaan jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.